Pria itu baru saja akan menyerang. Saat semua orang mulai menebak identitas pria itu, suara batuk terdengar, dan gadis muda yang berbaring di lengan pria itu tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Wajahnya sekarang berlumuran darah segar. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Yuner. Wajah Gu Sengkiao berubah, tapi saat dia mencoba untuk melangkah maju, pria berambut perak dengan pakaian merah darah mengiriminya tatapan mematikan. Dia kemudian menundukkan kepalanya dan mencium bibir gadis muda yang berlumuran darah itu. Kali ini Gu Sengkiao benar-benar marah. Pria ini berani bertindak begitu sembrono kepada adik perempuannya di depannya. Dia tidak peduli jika pria itu muncul untuk menyelamatkan Yuner, tetapi mengambil langkah maju dari seseorang yang dalam bahaya tidak bisa dimaafkan. Tuan Xia dan semua orang menatap kosong sebelum dengan cepat membuang muka. Tuan Xia mengeluarkan batuk kering dan tampak sangat malu. Anak muda zaman sekarang, moral publik mereka merosot dari hari ke hari. Mereka bahkan tidak bisa menahan diri lebih lama lagi. Tapi pria ini sangat kuat, sepertinya cucuku bahkan tidak punya kesempatan sekarang, pikirnya. Namun, saat semua orang benar-benar terkejut saat melihat tindakan Qian Beiye, tidak ada yang memperhatikan bahwa ketika dia menciumnya, auranya yang telah mengamuk perlahan mulai stabil, seolah-olah ledakan telah dihindari, dan energi hangat berenang ke dalam sistemnya. Bajingan kamu, biarkan dia pergi. Hati Gu Sengkiao terbakar amarah dan mata hitamnya semakin dingin setiap detik, tepat ketika dia akan memberi pelajaran kepada bajingan itu untuk menganiaya adik perempuannya. Sebuah ledakan keras terdengar, dan energi yang kuat meletus dari tubuh gadis muda itu. Kekuatan belaka dari semua itu mengguncang tanah. Seorang raja bela diri tingkat menengah, surga, apakah dia baru saja tiba-tiba menerobos ke raja bela diri tingkat menengah? Semua orang tercengang, dan mereka menatap wajahnya yang berlumuran darah dengan tak percaya. Terutama Tuan Xia yang sangat mengenal Guru Oyun. Dia tahu bahwa gadis ini baru saja menerobos ke Raja Bela Diri belum lama ini, namun dia telah melakukan terobosan lagi hanya dalam beberapa bulan, bahkan Si Yun dari Sekte Pemurnian Senjata tidak akan memiliki bakat seperti itu. Tapi itu bukan akhir dari itu. Saat aura Guru Oyun mencapai puncak Raja Bela Diri tingkat menengah, aura itu tiba-tiba menembus ambang pintu dan masuk ke Raja Bela Diri tingkat tinggi, melanjutkan pendakiannya. Namun perbedaan kekuatan antara Kaisar Bela Diri dan Raja Bela Diri bukan hanya lompatan dan lompatan, jadi saat mendekati pintu ke Kaisar Bela Diri, itu berhenti. Meski begitu, semua orang tidak bisa berkata-kata. Seorang Raja Bela Diri tingkat rendah yang langsung naik ke satu tingkat lebih tinggi dalam sekali jalan, dan dia hanya selangkah lagi untuk menerobos menjadi Kaisar Bela Diri. Ini pasti mimpi. Aku menduga bahwa dia pasti menggunakan beberapa metode rahasia untuk sementara meningkatkan kekuatannya. Tidak, aku bisa merasakannya. Ini bukan peningkatan sementara. Dia memang telah mencapai terobosan untuk menjadi Kaisar Bela Diri. Meskipun dia baru saja menerobos, kondisinya stabil. Tuan Xia menggelengkan kepalanya dengan mata tertuju pada Guru Oyun. Jika aku benar, itu karena hal yang dia konsumsi. Itu memungkinkannya untuk menerobos kedua tingkat dengan segera. Jika ada yang mengetahui tentang harta karun di tangannya, akan ada pergolakan besar di daratan. Pil ajaib yang tak terhitung jumlahnya, binatang buas spiritual yang ingin dijinakkan siapapun, senjata roh kelas tinggi yang hanya bisa dirindukan seseorang dalam mimpi mereka, dan batu putih yang memungkinkan Raja Bela Diri tingkat rendah menerobos ke tingkat tinggi. Bahkan dengan semua harta di daratan digabungkan,
mereka tidak akan bernilai setengah dari harta di tangannya. Saat itu, gadis muda di lengan Qian Bei membuka matanya. Saat dia membuka matanya, wajah yang dikenalnya muncul dalam tatapannya. Mengenakan jubah merah darah seperti iblis, mata merah di wajahnya yang tak tertandingi menatap ke arahnya dengan polos. Namun begitu dia menyadari apa yang dilakukan pria itu, wajah Gu Ruoyun menjadi gelap. Dia mengangkat kakinya dan menendang perutnya dengan keras. "Qian Bei, apa yang kamu lakukan?" Gadis muda itu menendang Qian Bei, dan ekspresinya penuh kesedihan, benar-benar seperti suami kecil yang diganggu. "Kamu hampir meledak dan mati, aku hanya membantumu." Gu Ruoyun menatap kosong padanya. Dia baru saja mengingat situasinya yang tidak menguntungkan beberapa waktu lalu. Sebenarnya, alasan mengapa dia melakukan itu bukan karena dia tidak peduli dengan keselamatannya sendiri. Jika dia mati, semua orang di sini akan mati bersamanya. Dia dengan berani menelan batu roh suci karena dia tahu apa yang dia lakukan. Selama hidupnya dalam bahaya, Zixi akan terbangun dari tidurnya, dan dengan bantuan Zixi, dia pasti bisa mencerna kekuatan dari batu roh suci. "Xiao Ye, maafkan aku telah salah mengertimu." Gu Ruoyun melihat ekspresi menyedihkan pria itu dan merasa sedikit bersalah. Tiba-tiba, dia sepertinya mengingat sesuatu. "Xiao Ye, mengapa kamu di sini? Tidak ada yang bisa memasuki kota surga tanpa token, bagaimana Qian Bei bisa masuk?" Saat dia berbicara, ekspresi Qian Bei menjadi lebih menyakitkan. "Kamu sudah pergi selama berbulan-bulan, jadi aku berpikir untuk datang ke sini untuk mencarimu." "Xiao Yun, apakah kamu tidak menginginkanku lagi? Apakah itu sebabnya kamu meninggalkanku sendirian di negara Azure Dragon?" "Xiao Ye." Hati Gu Ruoyun melunak. "Hanya saja, aku memiliki beberapa masalah yang belum aku selesaikan." "Xiao Ye, bagaimana kamu bisa memasuki kota surga? Mengapa penjaga membiarkanmu masuk?" Qian Bei tersipu dan menundukkan kepalanya. Dia tidak lagi memiliki keberanian untuk menatap mata Gu Ruoyun, dan suaranya lemah seperti suara nyamuk. "Mereka menolak untuk membiarkanku masuk, jadi aku menjatuhkan mereka dan memaksa masuk." Ekspresi Gu Ruoyun segera menjadi hitam saat dia berpikir, mereka menghentikannya masuk sehingga dia menjatuhkan mereka. Apakah itu cara Qian Bei? Tetapi ketika dia memikirkan berapa banyak masalah yang dia sebabkan, dia menarik napas dalam-dalam, dan berbicara dengan Tuan Xia dengan canggung. "Tuan Xia, maaf. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, mengingat dia adalah temanmu gadis kecil Gu, itu bukan masalah besar. Tapi yang paling penting dari semuanya, pria ini sangat kuat, begitu kuatnya, bahkan Tuan Xia tidak bisa merasakan pangkatnya." Qian Bei menatap Gu Ruoyun dengan hati-hati. Begitu dia menyadari bahwa dia tidak lagi marah, dia menghela nafas lega. Kemudian, mata merah darahnya perlahan berbalik ke arah orang-orang dari alam abadi. Dia tidak bisa melupakan keadaan mengerikan Gu Ruoyun beberapa saat yang lalu. Oleh karena itu, orang-orang ini harus mati. "Apa yang coba kamu lakukan?" Penatua berjubah putih itu menatap mata merah darah pria itu. Dia segera merasakan jantungnya mengepal, seolah-olah sebuah tangan telah melilitnya dan meremasnya erat-erat. Dia merasa sangat sulit untuk bernafas. "Kami dari alam abadi. Jika kamu ingin mengangkat tangan melawan kami, kamu akan menjadi musuh seluruh daratan, iblis di hati orang-orang." "Iblis."
Mata dingin dan suram Qian Beiye menyapu wajah sesepuh berjubah putih itu, kemudian, secara perlahan, aura dari dalam tubuhnya mulai bergejolak dan angin kencang mulai bertiup, menyebabkan daun-daun mati berjatuhan dari pepohonan. Wajahnya yang sangat tampan penuh dengan niat membunuh yang mematikan, bibir merahnya tampak haus darah. Pada saat itu, pria itu tampak seperti baru keluar dari gerbang neraka dengan rambut perak, jubah merah darah, dan aura yang mengintimidasi. Bahkan tetua berjubah putih, yang merupakan kaisar bela diri tingkat tinggi, menatapnya dengan ketakutan. Jika menjadi iblis adalah satu-satunya cara bagiku untuk melindunginya, maka aku akan menjadi iblis. Jika aku membunuhmu dan menjadi musuh daratan, maka aku akan menjadi musuh daratan. Yan menatap penuh semangat pada pria yang marah dengan jubah merah darah. Pada saat ini, dia melihat orang seperti dewa yang kuat seperti pria itu dulu. Dia telah muncul begitu gagah pada waktu itu, dan membunuh semua manusia yang mencoba untuk membunuh binatang spiritual. Dia kemudian membuat semua binatang spiritual bersumpah, dengan suara dingin, haus darah, bahwa mereka hanya akan setia kepada satu orang sepanjang hidup mereka. Sayangnya, pada akhirnya, binatang spiritual tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengan wanita yang dia bicarakan. Penatua berjubah putih akhirnya memiliki rasa takut, dan dia tidak bisa membantu tetapi tersandung beberapa langkah ke belakang. Dia menggertakkan gigi saat dia berbicara. Aku seorang tetua dari alam abadi, dan akan sangat berharga ketika perang tiba di daratan. Alam abadi telah membantu banyak orang, apakah kamu benar-benar ingin dicap sebagai penjahat? Demi keselamatan seorang wanita, namamu akan tercatat dalam sejarah dalam keburukan. Apakah itu layak? Dengan kekuatanmu, banyak wanita akan berbaris untuk menceburkan diri ke pelukanmu. Dan aku bisa menjanjikan ini kepadamu, jika kamu bergabung dengan alam abadi, kamu akan menjadi orang kedua di bawah penguasa alam abadi. Dengan kekuatan seperti itu di genggamanmu, wanita mana yang akan menolakmu? Tiba-tiba aura kuat datang dari depan, sebelum tetua berjubah putih bisa bereaksi, dia dibuang dengan kasar. Angin berwarna merah darah melintas, dan suara pria itu yang dipenuhi dengan niat membunuh terdengar di telinganya. Alam abadi, bahkan jika tuanmu tiba, aku akan membunuhnya juga. Telapak tangan pria itu mendarat di kepala penatua berjubah putih itu. Penatua segera merasakan kekuatan yang kuat merembes ke dalam tubuhnya. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa menghentikannya. Sama seperti penatua berjubah putih mulai panik, kemacetan yang telah lama menghambatnya hancur, dan tanpa peringatan apapun, dia menerobos ke pangkat kehormatan bela diri. Saat dia merasakan kekuatan kehormatan bela diri, ketakutan tetua dengan cepat berubah menjadi kegembiraan, dan dia tidak bisa menahan tawa. Namun kekuatan yang telah memasuki tubuhnya tidak berhenti sampai di situ. Kehormatan bela diri tingkat rendah, kehormatan bela diri tingkat menengah, kehormatan bela diri tingkat tinggi. Bahkan penguasa alam abadi telah mencapai peringkat kehormatan bela diri tingkat tinggi. Sekarang dia benar-benar kultivator nomor 1 di daratan. Aku telah menerobos. Aku sekarang adalah kehormatan bela diri tingkat tinggi. Aku nomor 1 di daratan. Daratan ini sekarang akan menjadi milikku. Tertawa gila, penatua berjubah putih tidak menyadari kekejaman yang tumbuh di mata Qian Beiye. Guru Woyun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dalam perjalanan kultivasi, seseorang tidak boleh terlalu serakah.
lompatannya dari Raja Bela Diri tingkat rendah ke Raja Bela Diri tingkat tinggi diambil dengan risiko besar, apalagi bagi Kaisar Bela Diri tingkat tinggi untuk melompat ke pangkat kehormatan Bela Diri tingkat tinggi. Tetapi Penatua itu benar-benar pusing dengan kegembiraan, dan benar-benar lupa tentang keadaannya saat ini. Tentu saja, tak perlu dikatakan, segera kegembiraan liar di mata Penatua berjubah putih itu tiba-tiba berubah, dan kembali ke tampilan horor aslinya. Tidak, tidak lagi, aku sudah cukup kuat, aku tidak ingin lagi, berhenti, hentikan ini sekarang. Penatua berjubah putih berjuang ketakutan, tetapi Qianbei tidak punya niat untuk mengangkat tangannya. Kekuatan tak terbatas mengalir ke tubuh Penatua berjubah putih seolah-olah semuanya gratis. Kemudian, seolah-olah tubuh tuanya makan dengan berlebihan, dia perlahan mulai membesar. Berhenti, tolong hentikan ini sekarang. Merasakan tubuhnya sendiri semakin membesar, Penatua berjubah putih itu berteriak panik, matanya memerah dan wajahnya pucat pasi, teror memenuhi wajahnya yang sudah tua. Tidak. Kemudian, suara balon yang tertusuk terdengar, tubuh Penatua meledak seperti balon, dan darah berceceran di mana-mana, perlahan-lahan turun dari langit. Qianbei akhirnya melepaskan cengkeramannya, dan menyapu tatapan kejamnya ke wajah setiap orang dari alam abadi. Orang-orang yang jatuh di bawah garis pandangnya merasakan hati mereka bergetar dan tersandung kembali. Mereka berharap bisa menjadi tidak terlihat dan melarikan diri dari pria iblis yang menakutkan ini. Untungnya, Qianbei dengan cepat menarik kembali pandangannya dan berbalik ke arah Guru Ouyun, sebelum merengek dengan menyedihkan. Xiao Yun, tanganku kotor, apakah kamu akan memunggungiku? Setelah mendengar ini, warga kota surga hampir jatuh ke tanah, beberapa bahkan membenturkan kepala mereka ke dinding di belakang mereka. Semua orang mengirim tatapan aneh ke arah Qianbei, sulit untuk percaya bahwa pria seperti iblis seperti itu, tiba-tiba bisa berubah menjadi keadaan yang tidak bersalah dan menyedihkan. Ini kotor. Guru Ouyun mengangkat alis. Siapa yang memintamu untuk meletakkan tanganmu padanya? Qianbei terdiam, setelah jeda yang lama, dia menganggukkan kepalanya dan berkata, "Aku mengerti apa yang kamu maksud Xiao Yun, kamu tidak ingin aku menggunakan tanganku kan, lalu bisakah aku membakar semuanya?" Dia berbicara seolah-olah itu semudah meminta nasi untuk makan malam. Wajah Guru Ouyun menjadi hitam, dia mengalihkan pandangannya melewati Qianbei dan ke orang-orang lainnya dari alam abadi, kemudian dia mengerucutkan bibirnya. Xiao Ye, biarkan aku mengurus orang-orang ini untuk saat ini. Aku ingin membayar mereka 1000 kali lipat untuk setiap luka yang mereka tinggalkan. Setelah sedikit pertimbangan, Qianbei memutuskan untuk membiarkan Guru Ouyun berurusan dengan mereka secara pribadi. Selain itu, dia sudah mengurus yang terkuat di antara mereka. Berdasarkan tingkat kekuatan Xiao Yun saat ini, dia seharusnya tidak memiliki masalah dalam mengurus sisanya. Baiklah Xiao Yun, kamu lampiaskan kekesalanmu dulu. Setelah kamu selesai, jangan lupa untuk membiarkan mereka hidup. Aku akan membuat api dan membakar mereka semua. Banyak keluarga kuat di kota surga mulai mengasihani alam abadi. Orang-orang ini benar-benar sial karena telah menyinggung kedua iblis ini. Sebelumnya, saat dia masih menjadi Raja Bela Diri tingkat rendah, Guru Ouyun masih mampu menahan serangan Siyun. Sekarang dia telah mencapai pangkat Raja Bela Diri tingkat tinggi. Berurusan dengan Kaisar Bela Diri ini tidak akan menjadi masalah. Terutama pria berambut perak dengan jubah merah darah itu,
Kekuatannya benar-benar tak terduga, bahkan Kaisar bela diri tingkat tinggi bisa langsung dibunuh, sisanya tidak memiliki kesempatan untuk membalas di bawah serangannya. Jelas, orang-orang dari alam abadi juga memikirkan hal ini, dan hati mereka mulai bergetar karena kecemasan. Mereka tidak perlu takut jika pria ini tidak muncul, tapi tak disangka, pria ini terlalu kuat, dan ia menggunakan metode yang sangat kejam. Jika ada yang jatuh ke tangannya, itu akan menjadi nasib yang lebih buruk daripada kematian. Tuan Xia, bagaimanapun juga kamu adalah pihak yang berpengaruh di daratan, kamu harus tahu pentingnya alam abadi di daratan. Penatua Bai sekarang sudah mati, bisakah keluarga Xiamu mengambil tanggung jawab jika kami mengikutinya? Setelah mendengar kata-kata ini dari salah satu anggota alam abadi, Tuan Xia melengkungkan bibirnya. Aku tidak melihat apa-apa, alam abadi. Kapan mereka tiba di rumah keluarga Xiaku, bagaimana mungkin aku tidak mengetahui hal ini? Kamu. Orang yang berbicara itu marah. Tuan Xia, jika kamu memihak pada pelaku kejahatan, kamu akan menyesalinya suatu hari nanti. Sier, mata dan telingaku tidak berfungsi dengan baik lagi, penglihatanku sangat redup sehingga aku tidak dapat lagi melihat dengan jelas, dan aku tidak dapat mendengar dengan baik. Aku hanya bisa mendengar suara nyamuk dan lalat berdengung di telingaku. Bantu aku berjalan agar aku bisa beristirahat sejenak. Tuan Xia berbicara dengan lemah, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, sebelum membiarkan Xia Zixi meraih tangannya. Menyadari bahwa orang-orang dari alam abadi akan mengatakan sesuatu yang lain, Guru Oyun mengangkat kepalanya dengan acuh tak acuh, dan berbicara dengan suara tenang, memotong kata-kata yang telah mencapai tenggorokan pria itu. Kau sudah selesai? Jika kamu sudah mengatakan bagianmu, maka, mungkin sudah waktunya bagimu untuk bertemu dengan Penatua Baimu itu lagi.